Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun kita berada. Kita percaya hanya Yesuslah satu-satunya kekuatan dalam hidup ini. Di luar Tuhan kita lemah. Nah, oleh karena itu mari awali hari ini dengan baca firman Tuhan dan kita berdoa minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan buat hari ini diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan kami perlu firman-Mu, karena firman Tuhan adalah kekuatan kami. Kami percaya firman-Mu itu hidup dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya, bicara tentang perbedaan, ini merupakan suatu realita dalam hidup manusia. Contohnya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah perbedaan pendapat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, terkadang karena adanya perbedaan pendapat satu dengan yang lain, maka sering terjadi perselisihan atau timbulnya perpecahan satu dengan yang lain. Nah, Rasul Paulus juga mendapati jemaat yang dia layani. Mereka menghadapi situasi yang demikian, di mana adanya benih-benih perpecahan yang diakibatkan karena perselisihan. Nah, oleh karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat bagaimana untuk keluar dari permasalahan tersebut. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 16 dituliskan, "Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Nah, nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Roma supaya mereka sehati, sepikir dalam hidup bersama. Kerinduan Rasul Paulus yaitu melihat jemaat di Roma. Mereka ini mengalami pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin bertambah-tambah dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Iman percaya mereka semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, tetapi di sisi lain, Paulus menyadari bahwa hal itu tidak mudah atau tidak gampang untuk menjalani. Mereka akan banyak mengalami berbagai hambatan atau tantangan untuk bertumbuh dalam iman. Nah, salah satu contoh, kalau dalam diri jemaat tidak ada persatuan dan kesatuan. Secara manusia, Paulus menyadari bahwa sulit untuk menyatukan jemaat dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Berbeda dalam budaya, berbeda dalam latar belakang sosial, berbeda dalam tingkat pendidikan, dan ada yang merasa lebih pandai atau lebih berharga dari yang lain. Nah, jadi karena latar belakang yang berbeda ini, Paulus ungkapkan hal tersebut. Bahkan mungkin juga di dalam jemaat ada ketidaksepahaman, bahkan ada ketegangan atau ada persaingan di antara mereka. Saudaraku, dalam konteks ini Paulus menekankan betapa pentingnya persatuan dan kerendahan hati. Dia mendorong orang-orang percaya untuk hidup dengan sehati sepikir. Artinya, mereka harus mengembangkan sikap saling pengertian, saling kerjasama satu dengan yang lain, dan penuh kasih satu dengan yang lain. Tidak sombong, congkak, angkuh dalam pikiran mereka. Karena itu akan merusak kerukunan dan persatuan dalam jemaat.
Bahkan Paulus juga menasihati agar orang-orang percaya mengarahkan diri mereka kepada mereka yang rendah. Orang-orang percaya tidak menganggap diri mereka sebagai yang paling pandai atau terbaik. Karena sikap sombong dan congkak tentang diri sendiri dapat merusak hubungan antara sesama dan penghambat pertumbuhan rohani. Tapi sebaliknya, kita harus hidup dengan rendah hati, mengakui bahwa semua kebijaksanaan dan kemampuan yang kita miliki itu semua itu berasal dari Allah. Dan kita menggunakan pemberian-pemberian itu dan membangun atau untuk membangun dan melayani orang lain dalam menjaga persatuan dan kesatuan hati dan pertumbuhan rohani dalam jemaat. Firman Allah mengingatkan orang-orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati, saling melayani, dan tidak meninggikan diri mereka sendiri di atas orang lain. Nah, tema hari ini dikatakan seia sekata, sehati, untuk menciptakan persatuan dalam hidup bersama. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya renungan firman Allah ini mendorong kita untuk senantiasa hidup sehati sepikir. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 dituliskan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Seia sekata menggambarkan tentang persatuan dan mengesampingkan perbedaan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ungkapan nasihat Paulus ini bertujuan untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar kita tetap erat bersatu padu, sehati sepikir, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Haleluya. Nah, oleh karena itu, kiranya renungan pada hari ini mendorong kita untuk tetap senantiasa hidup sehati sepikir, bersama-sama bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus tolong kita semua untuk melakukan firman Allah. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan buat firman-Mu, firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami bahwa benar kami mau hidup di dalam satu kesatuan, dalam satu persatuan. Kami tidak tercerai-berai, tapi kami bersatu di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami untuk benar-benar kami melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah seluruh anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya, yang menyaksikan, yang mengikuti acara program Yesus Kuatku ini, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati mereka. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan kami sudah terima renungan firman Tuhan di hari ini. Ini doa kami Tuhan. Kami peralaskan semuanya itu pada satu nama ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.